semua orang karena keputusan itu. Tetapi pada akhirnya, sebuah legenda diciptakan oleh dia. Era baru telah dibangun. Wajah Kaun Samir menjadi penuh dengan penghargaan. Dia mengucapkan terima kasih kepada Henry Albert atas pembicaraan yang hebat, menunjukkan bahwa itu adalah kehormatan yang tak bisa dikira-kira untuk dia menghadirinya secara pribadi. Kemudian, atmosfera berubah sedikit karena tujuan yang benar untuk melawat diperkenalkan oleh Kaun. Dia menunjukkan bahwa dia ingin bertanya sesuatu tentang Laurent Dimitri, pemimpin kecil ketiga dari keluarga Dimitri. Henry Albert terkejut sementara dengan perubahan tiba-tiba dalam topik. Kemudian, senyum kecil muncul di lipatnya. Dia menjawab bahwa semuanya bisa ditanyakan oleh Samir mengenai Laurent karena tidak ada siapa yang mengetahui Laurent Dimitri lebih baik daripada dia. Saat nama tersebut dibilang, sebuah flash keinginan Henry Albert muncul. Gambar itu menonjolkan dia dan Laurent Dimitri berdiri di atas lantai akademi saat matahari menetap, menunjukkan cahaya jauh di atas batu. Pada saat itu, Laurent sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Pikirannya dikongsi dengan Henry. Dia mengeluhkan bahwa adik perempuannya adalah pemimpin kecantikan Kaun, dan adik keduanya adalah pelajar akademik tertinggi. Berbanding dengan mereka, tidak peduli betapa kerasnya dia mencoba, itu diperasakan oleh Laurent bahwa kaki mereka tidak akan pernah ditempatkan oleh dia. Roman sangat berbakat dan dikenali oleh semua orang di Akademi Pemimpin Count, tetapi berbanding dengan adik-adiknya, Laurent hanya kelihatan kurang, terlintas di belakang dalam setiap keadaan. Melihat keadaan patetis dari Laurent, masa lalu Henry sendiri diingat oleh dia. Perasaan tekanan seperti itu dalam keluarga, dia juga diperasakan oleh Henry dalam masa lalu. Dia sudah merupakan sebuah leceh, sebuah parasit. Tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Kehidupan baru telah dihidupkan oleh dia. Jadi, Henry berpikir bahwa dari pengalaman sendiri, Laurent jelas bisa disenangkan dengan cara tertentu. Adik-adikmu luar biasa, Henry telah mengatakan kepada Laurent di atap itu, tetapi membandingkan diri dengan mereka hanya akan memakan kekuatan hidupmu. Kemudian, dia sendiri dianggap sebagai contoh oleh Henry. Dia mengatakan bahwa seseorang seperti dia, yang dulu seorang pengecut, sekarang sedang membuat kehidupan sebagai profesor di Akademi Pemimpin Kaun Kairau. Jika seorang lelaki seperti Henry dapat berubah, maka apa yang ada untuk Laurent terkecewakan? Dia menyarankan adik-adiknya untuk tidak kehilangan harapan dan berjalan sendiri. Ada hari yang pasti akan datang, Henry berjanji, ketika kekejaman dari jejakmu sendiri akan dilihat. Dari hari itu, Henry dan Laurent menjadi lebih dari sekadar seorang pelajar dan seorang guru. Mendengar praise, respon rendah diberikan oleh Henry Albert. Dia mengatakan bahwa keinginannya hanya adalah untuk membiarkan dunia mengetahui apa yang telah dilihat olehnya di lantai perang. Kemudian, pandangannya berlintas ke jendela, dan keinginannya tentang lantai perang diingat. Suara dalam bilik itu penuh dengan berat masa lalu ketika dia berbicara. Dikatakan oleh Henry bahwa semua orang mengetahui tempat di mana Roman Dimitri benar-benar terlihat adalah lantai pertahanan utara. Situasi itu sangat berat, menjelaskan Henry. Suara dia mengambil tone yang murni. Belakang kerajaan Hector telah dibuka, dan gerbang Warpe ditemukan oleh musuh. Semua orang berpikir bahwa perang telah hilang, kematian telah diterima oleh masyarakat, dan persiapan untuk negosiasi telah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, Roman Dimitri berbeda. Ia diingat oleh Henry bahwa Roman tidak pernah menyerah. Atasannya tidak berbeda dengan kemurungan yang menyusahkan orang lain. Henry Albert mengatakan bahwa pernikahan pribadi dia, bagaimana cuaca perang telah diubah oleh Roman, musuh telah dihajar secara satu-satunya dengan strategi dan kekuatannya, dan kemenangan telah dibawa kepada namanya. Mengalami acara yang aneh dan luar biasa, pertanyaan fundamental muncul di hati. Henry Albert, bagaimana bisa ada orang seperti itu dilahirkan di dunia ini? Dan yang lebih penting, bagaimana Roman Dimitri berbeda dengan semua orang lain? Setelah lama kontemplasi, jawabannya telah ditemukan. Semuanya bergantung pada pikiran. Pilihan yang tidak biasa dilakukan oleh Roman Dimitri, itulah yang membuatnya berbeda dengan yang lain dari manusia. Kaun Samir bergerak ke depan dengan intensitas, bertanya, apa pilihan-pilihan itu? Henry lagi mengatakan, kebenaran yang telah dilihat oleh dia. Ketika harapan telah dihilangkan oleh semua orang, hasilnya dilakukan oleh Roman. Keputusan yang dilakukan oleh dia yang menghancurkan kebijaksanaan. Namun keputusan yang mengecewakan dihasilkan oleh keputusan-keputusan itu, keputusan yang mengubah jalan perang. Dan keputusan yang terkumpul telah menciptakan Roman Dimitri saat ini.
sebuah gambar sejati kekuasaan, dan kekuasaan, mendengar penjelasan, sebuah titik. Pertandingan diberikan oleh Count Samir. Tapi bukankah semua ini mungkin hanya karena dia adalah Roman Dimitri, tetapi dia dihentikan di tengah-tengah oleh Henry. Ia diperkenalkan oleh Henry bahwa itu adalah titik yang benar, tetapi perbaikan telah dilakukan dengan segera. Hal yang paling penting adalah keputusan. Menerjemahkan Henry, keputusan untuk berjalan dalam jalan yang takut diperjalankan oleh semua orang lain. Sangat sedikit orang memiliki keberanian untuk berjalan-jalan itu. Biasanya, semua orang dihentikan oleh suara luar dan ketakutan penilaian. Tetapi Roman Dimitri menjadi apa dia hari ini karena pikiran utama itu dihentikan oleh dia. Dia dikritik oleh semua orang karena keputusan itu. Tetapi pada akhirnya, sebuah legenda diciptakan oleh dia. Era baru telah dibangun. Wajah Count Samir menjadi penuh dengan penghargaan. Dia mengucapkan terima kasih kepada Henry Albert atas pembicaraan yang hebat, menunjukkan bahwa itu adalah kehormatan yang tak bisa dikira-kira untuk dia menghadirinya secara pribadi. Kemudian, senyum kecil muncul di lipatnya. Dia menjawab bahwa semuanya bisa ditanyakan oleh Samir mengenai Lauren, karena tidak ada siapa yang mengetahui Lauren Dimitri lebih baik daripada dia. Saat nama tersebut dibilang, sebuah tujuan yang benar Henry Albert muncul, diperkenalkan oleh Count. Dia dan Lauren Dimitri berdiri di atas lantai akademi, saat matahari menetap, menunjukkan cahaya jauh di atas batu warga Dimitri. Pada saat itu, Henry Albert Lauren sangat kecewa dengan perubahan dengan dirinya sendiri. Dalam pikirannya, dikongsi dengan Henry, dia mengeluhkan bahwa adik perempuannya adalah pemimpin kecantikan Count, dan adik keduanya adalah pelajar akademik tertinggi. Berbanding dengan mereka, tidak peduli betapa kerasnya dia mencoba, itu diperasakan oleh Lauren bahwa kaki mereka tidak akan pernah ditempatkan oleh dia. Roman sangat berbakat dan dikenali oleh semua orang di Akademi Pemimpin Count, tetapi berbanding dengan adik-adiknya, Lauren hanya kelihatan kurang, terlintas di belakang dalam setiap keadaan. Melihat keadaan patetis dari Lauren, masa lalu Henry sendiri diingat oleh dia. Perasaan tekanan seperti itu dalam keluarga dia juga diperasakan oleh Henry dalam masa lalu. Dia sudah merupakan sebuah leceh, sebuah parasit. Tetapi sekarang, semuanya telah berubah, kehidupan baru telah dihidupkan oleh dia. Jadi, Henry berpikir bahwa, dari pengalaman sendiri, Lauren jelas bisa disenangkan dengan cara tertentu. Adik-adikmu luar biasa, Henry telah mengatakan kepada Lauren di atap itu. Tetapi membandingkan diri dengan mereka hanya akan memakan kekuatan hidupmu. Kemudian, dia sendiri dianggap sebagai contoh oleh Henry. Dia mengatakan bahwa seseorang seperti dia, yang dulu seorang pengecut, sekarang sedang membuat kehidupan sebagai profesor di Akademi Pemimpin Count Carroll. Jika seorang lelaki seperti Henry dapat berubah, maka apa yang ada untuk Lauren terkecewakan. Dia menyarankan Edikodiknia untuk tidak kehilangan harapan dan berjalan. Jalan sendiri. Etibunam, ada hari yang pasti akan datang, Henry berjanji, ketika kekejaman dari jejakmu sendiri akan dilihat. Dari hari itu, Henry dan Lauren menjadi lebih dari sekadar seorang pelajar dan seorang guru. Hubungan mereka telah berkembang lebih dari itu, terbentuk dalam kesalahan berbagi dan pemahaman. Pada masa lalu, pertanyaan yang ditanyakan oleh Count Samir mengenai jenis hadiah yang bisa diberikan ke Lauren pada hari pengajiannya. Jawaban yang berpikir-pikir diberikan oleh Henry. Apa yang akan dihargai paling banyak oleh Lauren, Henry mengatakan, akan menjadi sesuatu yang akan membantu dia mendukung kembangannya sekarang. Count Samir sangat bergembira. Akhirnya, jawabannya yang dia dapatkan telah diterima. Dia berterima kasih secara sepenuhnya kepada Henry dan pergi, mengatakan bahwa kebaikan itu tidak akan pernah dilupakan oleh dia. Lalu scene berubah menuju pada hari sebelum upacara promosi. Roman Dimitri dan ayahnya Romero Dimitri telah datang ke kerajaan-kerajaan Kairo untuk menghadiri acaranya. Jalan-jalan itu bersemangat dengan tenaga. Orang-orang berkumpul. Mereka terlalu gembira untuk melihat mereka, dan nama-nama mereka dinyanyikan dengan teruja oleh orang ramai. Ini menunjukkan betapa tercinta dan dihormati Roman Dimitri oleh orang-orang kerajaan. Saat kerajaan dimasukkan kepada mereka,
Mereka dihormati oleh Raja Daniel Cairo. Mereka diberi panggilan ke dalam kamar pribadinya oleh raja, karena dia memiliki hal yang penting untuk dibincangkan. Angin di dalam kamar berat dengan gravitas politik. Pemimpin keluarga Dimitri, Romero Dimitri, terkejut mendengar kata-kata dari raja. Tawaran yang dibuat oleh Raja Daniel Cairo adalah untuk menjadi kerajaan Dimitri. Romero terkejut. Dia mengatakan bahwa Dimitri memulai di kerajaan Kairo dan bertanya dengan konfusi yang terlihat, "Kenapa kerajaan Anda pergi begitu jauh?" Raja Daniel menjawab dengan tenang. Dia mengatakan bahwa dia tidak memintanya untuk menerima benar pada saat itu. Menjadi kerajaan setelah Dimitri mendapatkan nama menjadi sebuah impian, raja mencadangkan. Romero masih tidak yakin setelah mendengar jawabannya. Tetapi tanpa memberikan dia kesempatan untuk bereaksi lebih jauh, pertanyaan ditanyakan oleh Raja Daniel. Apa yang dipikirkan dan lihat dari Anda setelah Anda datang ke Kairo? Raja bergeser menuju ke balkon, menuju ke bunyi kota. Rakyat yang berkumpul di jalanan bernyanyi nama Dimitri Roma sebagai pahlawan Kairo. Mereka semua berbagi rute yang sama, dan orang-orang yang melindungi negara mereka merupakan keluarga Dimitri. Atas alasan itu, Dimitri benar-benar dan tanpa jahatan dihormati oleh mereka. Kemudian, satu lagi poin yang dibuat oleh Daniel, dia mengatakan bahwa alasan terbesar untuk pandangannya adalah perang yang akan datang terhadap kerajaan Kronos. Dia mengatakan bahwa dunia berubah, dan harapannya hanya diberi pada Dimitri, yang dapat melindungi Kairo dari ambisi kerajaan Kronos. Raja Daniel kemudian meninggal dari kerusi. Dengan kejutan dari Romero, Raja Daniel menyembunyikan kepala. Rasanya dikatakan oleh monarka bahwa pada hari Dimitri mengucapkan untuk menjadi sebuah kerajaan, Kairo akan memuji kepercayaannya tanpa khawatir. Romero Dimitri menangis dengan kekecewaan, terkejut oleh berat proposal. Dia perlahan-lahan berubah ke arah Roma dan bertanya tentang pendapatannya. Jawaban Roma segera, dia setuju dengan keinginan raja. Rumah Roma mengatakan bahwa mereka hanya dapat menemukan keamanan yang benar setelah kerajaan Kronos telah dihancurkan. Namun, suspensi yang lebih gelap ditahan oleh Roma. Dia menyangka bahwa setelah kerajaan Kronos jatuh dan Valhalla naik untuk mengambil tempatnya, dunia tidak akan menemukan keamanan karena kekacauan yang sama akan mulai semula. Jika begitu, Roma mengatakan, wajahnya dingin dan tidak pasif. Apakah itu Kronos atau Valhalla? Buah-buahan Discord ini harus ditutup sebelumnya, dan peran itu akan disenangkan oleh kemudian, sebuah kenyataan keras dilakukan oleh Roma Dimitri. Dia mengatakan bahwa kerajaan elit akan dilahirkan olehnya. Kerajaan akan ditolak, dan seluruh kontinen akan berkumpul di bawah banernya. Mendengar kenyataan itu, sebuah senyum yang kecil muncul di wajah Raja Daniel. Pada hari promosi di Akademi Kerajaan Kairo, panggung telah disiapkan. Matahari menembak di lantai parai, di mana pelajar berdiri dalam garis, tegas, dan disiplin. Pelanggan mulai muncul satu demi satu, mengisi tempat VIP. Baron Albion, pengarah persembahan, mengasihi persembahan akademi. Dia menjadi terlihat gemetar melihat semua pelanggan. Tembakan menembak di kepalanya saat dia berubah dan bertanya pada pembantu jika skrip telah disiapkan olehnya. Skrip itu dihantar kepadanya oleh pembantu. Saat dia membaca, dia terkejut untuk mengatakan nama semua pelanggan di daftar. Dia terkejut. Pembantu mengingatkan kepadanya bahwa berdasarkan tradisi, setiap orang yang telah menghormati persembahan promosi dengan kehadiran mereka seharusnya diperkenalkan olehnya. Namun, bahkan dia terkejut melihat daftar pelanggan yang begitu panjang. Pada awal persembahan diperkenalkan oleh Albion. Saat dia mulai memperkenalkan nama pelanggan satu demi satu, orang-orang yang telah menghormati persembahan dengan kehadiran mereka, Raja Cairo, Daniel Cairo, Raja Romero Dimitri, Baron Grasel, Viscount Conrad, Marquis Valentino. Listanya berlanjut-lanjut. Mendengar nama semua pelanggan yang besar di kerajaan, pelajar terkejut. Mereka tertanya-tanya mengapa begitu banyak pahlawan tinggi
menghadirkan persembahan promosi Akademi Sederhana. Anginnya terkejut dengan ketidakjadian dan semuanya. Namun alasan yang benar telah disampaikan setelah acara terakhir. Meskipun setelah persembahan telah berakhir, tidak ada pahlawan yang menaik dari tempat duduk mereka. Mereka tetap berduduk, mata mereka tetap di satu arah. Mereka berduduk di sana untuk saat yang tepat. Semuanya mencoba untuk menaikkan permohonan dari Raja Dimitri.